Nah, Mampet, Dok Dian, aku juga mau sharing nih. Justru aku melihat kehamilan anak kedua aku ini sebagai blessing in disguise buat aku. Hai Moms, akhirnya kita bisa kumpul hari ini, seneng banget di arisan perdana kita, Arisan Mamil. Tempat di mana Moms hamil berbagi cerita. Apa kabar nih semuanya, Dokter Dian dan Mam Nil, sehat kan? Hai, Mampet, Mam Nilam, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Bagaimana dengan kehamilan kalian? Mudah-mudahan berjalan lancar dan sehat ya. Halo Mampet, halo Dokter Dian. Lama ya kita nggak ketemu ya Mampet ya. Saat ini aku udah masukin weeks ke-26 nih, jadi udah masuk 7 bulan kali ya. Nah, rasanya tuh badan aku lebih fit sih sekarang Mampet. Kalau Mampet sendiri gimana rasanya hamil anak pertama? Nah, kalau aku nih Mam Nil, aku kan karena ini kehamilan pertama aku, jadi aku tuh rasanya campur aduk banget, mixed feelings. Apalagi aku tuh tahu kehamilan ini nggak lama setelah aku menikah. Oh, Jadi sempat deg-degan gitu, tahu kan Mam Nil, rasanya kayak hamil pertama. Terus kalau aku lebih lebih kepikiran kayak asupan gizi aku udah bener belum ya selama ini, karena kan aku nggak ada program sebelumnya gitu. Oh gitu, ya ampun Mampet, sama banget waktu aku hamil anak pertama aku juga langsung hamil setelah menikah. Jadi ya rasanya gitu deh, aku tahu banget rasanya, paham deh. Senang sekali ya kalian begitu habis nikah langsung dapat kehamilannya. Mudah-mudahan lancar ya ke depannya ya. Terima kasih Amin. Dok, amin. Nah, mumpung kita lagi kumpul ya, aku mau denger sharing lebih lanjut dari para moms yang sudah pada lebih pengalaman tentang kehamilan nih. Mam Nil, cerita dong, ini kan kehamilan kedua kamu. Sebenarnya ini diprogram atau enggak sih? Mampet tahu nggak sih, aku tuh waktu hamil anak kedua ini tuh sebenarnya diprogram dari tahun 2019, cuma waktu itu programnya emang cuma pakai lihat kalender masa subur gitu aja sih. Nah tapi tuh nggak dapet, udah kosong lama banget, udah kosong setahun gitu. Udah sempet ya udahlah pasrah aja, mungkin kayaknya anakku bakal cuma satu kali ya. Nah tapi tahun 2021 itu aku nggak nyangka banget tiba-tiba aku hamil, dan padahal aku tuh udah sempet dapetin vaksin dosis pertama. Jadi yang nggak nyangka banget sih sebenarnya. Wah, sama juga. Aku juga kebetulan udah vaksin juga nih. Dokter Dian, untuk para moms yang sedang program kehamilan nih, kira-kira ada nggak sih nutrisi atau gizi yang perlu dipenuhi? Tentu saja ada dong. Jadi untuk mam yang ingin merencanakan kehamilan dapat mengonsumsi berbagai macam jenis nutrisi yang memenuhi pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang itu apa sih? Pola gizi seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, ada satu mineral penting yang diperlukan untuk mam yang ingin merencanakan kehamilan atau yang sudah menjalankan kehamilan di trimester pertama kehamilan, yaitu asam folat. Asam folat ini sangat penting sekali untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Gimana kalian berdua? Apakah sudah mengonsumsi susu di kehamilan ini? Pastinya dong dok. Oh, Sudah dong. sama nih Mampet, aku juga suka minum Enmam. Wah, kebetulan banget nih. Aku emang dari awal kehamilan, aku tuh suka banget sama yang namanya minum susu. Anyway, aku mau sharing dikit ya. Kalau aku tuh emang anaknya nggak terlalu suka olahraga. Jadi instead of kayak aku olahraga, aku lebih lebih memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh aku. Oh, Jadi aku suka gitu. banget minum susu. Aku juga nggak minum soda sama sekali. Aku minum air putih yang banyak dan ternyata emang itu ngefek banget ya di badan kita. Nah, ini aku lagi minum Enmam Materna yang rasa coklat. Ini favorit aku karena nggak bikin enek sama sekali. Kalau Mam Nil suka yang mana nih Mam Nil? Nah, kalau aku tuh kebetulan sebelum hamil tuh lagi seneng banget yang namanya weightlifting nih Mampet. Nah, jadi aku tuh setiap habis weightlifting, aku tuh selalu disaranin minum susu yang proteinnya tuh lumayan tinggi. Pas tahu hamil, aku langsung minum susunya diganti sama Enmam Materna. Karena seperti kata Dok Dian tadi, kita kan butuh asam folat ya. Nah, di Enmam Materna ini, asam folatnya cukup tinggi, jadi aku minumnya diganti ini deh susunya. Dan rasanya juga enak. Waktu aku hamil anak pertama, aku minumnya yang susu coklat kayak kamu. Nah, hamil anak kedua aku cobain yang vanila, ternyata enak juga loh rasanya. Kamu harus cobain deh. Wah, Mam Nil, aku jadi pengen cobain ini rasa vanila. Oke, habis ini aku langsung cobain yang rasa vanila. Cobain. Udah keren banget itu gaya hidup kalian dari sebelum hamil. Seharusnya pada saat hamil dan sampai sekarang ini itu terus dilanjutkan. Nah,
Untuk memenuhi kebutuhan asam folat, selain dari susu, bisa juga dipenuhi dari berbagai macam bahan makanan sumber. Di sayur-sayuran ada di sayur bayam, kemudian ada di brokoli, ya, ada di biji-bijian, kacang-kacangan, buah jeruk dan buah lemon pun tinggi asam folat. Oh ya, Dokter Dian, aku juga mau dong tipsnya supaya menjaga imun tubuh kita tetap kuat. Karena kan kalau mamil itu imunnya cenderung drop ya pas lagi hamil kayak gini. Makanan spesifik apa sih dok yang bikin imun kita tuh makin naik saat hamil kayak gini? Ya, pada ibu hamil memang terjadi penurunan daya tahan tubuh. Ditambah lagi dengan suasana pandemi seperti ini, apabila ibu hamil terkena sakit, tentunya akan lebih rentan ya. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tentunya banyak makanan-makanan yang dapat dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa mengikuti pola gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, ya, protein yang tentunya juga tercukupi asam folatnya ya. Selain itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga dapat ditambah dengan vitamin C, vitamin E, zinc, vitamin D ya untuk dapat menjaga supaya daya tahan tubuhnya tetap baik selama hamil. Oh gitu dok tipsnya. Terus dok, aku juga mau dong tips untuk yang program hamil karena teman-teman aku juga banyak nih yang lagi mau program. Nutrisinya apa aja ya dok supaya nutrisinya tuh bagus dan tercukupin? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk moms yang ingin hamil dapat mengonsumsi berbagai macam nutrisi seimbang. Nah, ada salah satu mineral yang boleh dikonsumsi untuk memprogramkan hamil, yaitu adalah asam folat. Yang penting adalah bagaimana tubuhnya dipersiapkan untuk mendapatkan kehamilan yang baru. Nah, asam folat selain didapatkan dari bahan makanan sumber yang sudah saya sebutkan sebelumnya, juga didapatkan di dalam susu ibu hamil. Wah, jadi banyak insight nih dari Dokter Dian. Terima kasih banyak dok. Anyway, biar arisan kita tambah seru nih, gimana kalau kita main games? Oke dok, aku udah siap banget nih untuk main games. Gimana Mams Nilam? Aku udah siap banget nih, siapa takut. Oke, jadi saya punya games namanya adalah Jawab Cepat. Saya punya 3 pertanyaan tentang mitos atau fakta selama kehamilan. Nanti Mam Pet dan Mam Nilam cepet-cepetan jawab ya. Benar atau salahnya saya yang kasih tahu. Oke, Kita dok. mulai ya. Oke, siap dok. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta toge dapat meningkatkan kesuburan? Fakta. Wow, hebat kalian. Ya, benar. Memang toge dapat meningkatkan kesuburan karena di dalam toge itu mengandung protein nabati dan juga terkandung asam folat, dan jumlah asam folat yang terkandung dalam toge 100 gramnya itu adalah 80% dari kebutuhan harian. Selain itu di dalam toge juga mengandung zat besi walaupun jumlahnya sedikit, tapi bisa dikatakan bahwa toge ini dapat meningkatkan kesuburan. Ya, oke. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta susu hamil dapat menyebabkan gendut pada mamil? Mitos. Ya, benar banget kalian. Memang susu hamil itu tidak dapat menyebabkan kegemukan pada mamil. Kenapa? Karena pada susu hamil itu sudah diformulasikan khusus untuk mamil yang isinya adalah nutrisi-nutrisi spesifik yang dibutuhkan untuk mamil. Seperti contohnya tadi asam folat. Selain itu yang menyebabkan kegemukan pada mamil itu apabila mamil mengonsumsi makan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, ya, makan makanan tinggi kalori, dan tinggi-tinggi lemak jenuh. Oke, udah pada ngerti dong ya? Ngerti dok. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta, bila mamil ngidamnya nggak kesampaian, anaknya nanti akan jadi ileran? Jawab cepat! Mitos. Yeay, semua hebat. Ya, memang benar. Jadi memang kalau mamil ngidamnya nggak kesampaian itu anaknya sih harusnya nggak ileran ya. Itu memang mitos-mitos yang beredar dalam budaya masyarakat kita. Sejauh ini belum ada artikel atau penelitian ilmiah yang dapat menyatakan bahwa apabila ngidamnya mamil itu nggak kesampaian, anaknya jadi ileran. Oke? Udah tambah pinter dong ya sekarang? Udah dok, Oke, ternyata dok. gitu ya. Thank you infonya. Dokter Dian, terima kasih banget gamesnya yang seru banget. Dan tetap ya, kita dapat ilmu baru dari dokter cantik. Anyway, aku mau sharing sedikit nih ya, curhat dikit.
tentang masa pandemi ini. Jadi dari awal kehamilan aku, sebenarnya jauh dari sebelum kehamilan aku, emang aku tuh anaknya parnoan banget, apalagi tentang prokes ya. Jadi kayak aku udah menjaga dari tahun lalu prokes ketat banget, terus aku emang menjaga nggak ketemu orang lain terlalu banyak dan lain-lainnya. Sehingga waktu hamil, aku tuh sempet yang kayak separno itu, dimana di titik yang aku sampai kayaknya kita mending nggak kemana-mana deh, atau kayak nggak ketemu keluarga bahkan gitu. Tapi lama-kelamaan aku malah berasa kayak dikurung, dan aku sadar banget ini tuh nggak boleh terlalu sampai separno ini, karena nggak bagus banget untuk di masa hamil aku jadi stres berlebihan. Apalagi itu katanya emang bikin kita tuh jadi imunnya bisa menurun juga gitu. Jadi aku pelan-pelan tuh sempet yang yuk Pat, yuk kita rilis yuk, gimana caranya supaya nggak terlalu separno itu, terus bisa lebih rileks untuk menghadapi kehamilan di masa pandemi seperti ini. Iya Mam, bener banget. Memang kita wajar ya di masa pandemi ini ada rasa stres, ada rasa takut, ada rasa parno. Tapi yang Mam harus ingat bahwa mamil-mamil yang sedang hamil itu daya tahan tubuhnya kan pada dasarnya sudah turun ya. Nah, ditambah dengan kondisi yang stres tentunya akan dapat lebih menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kita boleh takut, kita boleh waspada, tapi kita juga tetap harus menjalankan pola-pola hidup yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi nggak boleh stres, harus terus berpikir positif, nutrisi harus seimbang, menjalankan tetap terus berolahraga, istirahat harus cukup. Jadi imunnya juga tetap terjaga. Nah, Mampet, Dok Dian, aku juga mau sharing nih. Justru aku melihat kehamilan anak kedua aku ini sebagai blessing in disguise buat aku. Kenapa? Karena kan kalau misalkan aku tuh kerja, pagi-pagi itu kan udah sibuk ya, nyiapin 2 jam, 3 jam sebelum berangkat. Nah, semenjak work from home ini, aku lebih ngerasa banyak me time gitu di pagi hari. Jadi aku masih bisa bikinin sarapan buat anak aku. Terus aku juga nggak mikirin macet. Terus itu juga masih bisa main sebentar sebelum mulai kerja. Dan terus pas udah selesai kerja itu aku nggak usah ketemu macet gitu loh. Jadi jam 5 tutup laptop, terus langsung ketemu anak deh, bisa main. Nah, jadi aku ambil hikmahnya kayak gitu. Makanya aku anggap kehamilan anak kedua aku ini di era pandemi ini sebagai blessing in disguise gitu loh, Dok, Mampet. Wah, bener banget ya, Mams. Aduh, terima kasih banget sharingnya. Aku jadi sekarang tuh lebih lebih pede dalam menghadapi kehamilan di situasi seperti ini. Seneng banget hari ini bisa ngobrol asik dan bermanfaat bareng Mam Nilam dan juga Dr. Dian. Aku jadi semangat lagi dan termotivasi untuk menjaga lebih nutrisi kehamilan kita. Oh ya, untuk para moms yang ikutan juga arisan mamil ini, jangan lupa ya untuk minum Anmam Materna 2 kali sehari untuk menjaga kehamilan kita. Setuju banget, Mampet. Dan juga jangan lupa nutrisinya harus seimbang dan juga kalori yang tidak berlebihan. Bener kan, Dok? Ya, jadi intinya untuk moms yang sedang menjalankan program kehamilan dan yang sedang hamil, yang terpenting adalah tubuhnya harus siap untuk menerima kehamilan yang akan datang dan menjalankan kehamilannya. Dari segi nutrisi, cukupilah dengan asupan gizi seimbang yang dapat dipenuhi dengan 3 kali makan dan 2 kali selingan setiap harinya. Selingan dapat berupa susu ibu hamil yang tentunya tinggi asam folat. Selain itu, jalani juga pola hidup sehat seperti olahraga teratur, tidak stres, selalu berpikir positif, dan jangan lupa gali info sebanyak-banyaknya mengenai seputar kehamilan dari sumber yang terpercaya, terutama di masa pandemi ini, supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Siap, Dok. By the way, Mamil udah mulai ngantuk nih karena udah siang. Arisan Mamil kita kali ini kita udahi dulu ya. Tapi sebelum itu kita foto dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3. Cheers!